infeksi, datang pegang lukanya. Pasiennya kena infeksi, perawatnya juga bisa kena infeksi kalau dia ada luka. Ya, jadi yang harus Anda ketahui prinsipnya adalah di sini boleh pakai sarung tangan bersih. Tapi kalau sudah di sini, semua sudah harus steril. Bu, banyak pusnya, banyak darahnya, gimana? Saya boleh nggak pakai sarung tangan bersih untuk pegang-pegang lukanya? Tidak boleh, ya. Yang boleh adalah yang steril. Misalnya, ada itu nggak set sterilnya? Sarung tangan sterilnya? Semuanya mana nih? Ini kayak gini ya? Ini aja, angkat aja. Menggunakan sarung tangan biasa bersih, tapi terkadang di rumah sakit pakai langsung pakai pinset aja ya, jadi tergantung dari subsidi atau kemampuannya. Jadi kadang kalau misalnya di rumah sakit itu dia hanya menggunakan pinset aja, nggak pakai sarung tangan bersih ya. Jadi untuk membuka ini kita hanya butuh sarung tangan yang bersih. Kalau habis pegang minyak itu susah loh pakai sarung tangan, makanya suka ada bedak. Bedaknya itu untuk pelumas. Bukan pelumas ya, untuk mengeringkan biar Anda gampang masuk sarung tangan. Nah ini, jadi kita boleh pegang pakai sarung tangan bersih, boleh. Terserah misalnya Bu nggak ada pinset atau apa segala macam, kita gunakan. Ini bengkoknya ini nih harus ada perlaknya ya. Bengkok selalu menghadap ke pasien, jadi jangan sampai yang seperti ini. Salah ya. Misalnya pasiennya ini nih, berarti ini harus ke arah sini. Ya, kemanapun itu selalu menghadapnya ke pasien. Nih, kepalanya pun makanya dia bengkok karena di kepala tuh pas tuh nanti dia kenanya. Ya. Nah ini misalnya udah dikasih NaCl. Kalau misalnya bisa langsung dicabut juga nggak apa-apa ya. Ini supaya Anda tidak bungkuk ke pasien kayak gini. Jadi kita minta pasiennya agak ke sini dulu. Jadi mendekatkan ke perawatnya. Jangan sampai pasiennya di ujung tempat tidurnya Anda kayak gini. Itu jangan ya. Jadi ini kita buka misalnya. Oke. Sudah selesai ini. Kita lihat lukanya. Oh, lukanya ini selesai ya. Karena ini nggak boleh pakai perhiasan ya. Dan tangan pun susah kena sarung tangan. Kita lihat lukanya, berapa panjang lukanya ya, kondisi lukanya, ada merah nggak, ada bengkak nggak, ada pusnya nggak, ada darahnya nggak, itu kita lihat semua ya. Menyatu nggak, ini kan nanti kalau luka SC itu kayak gini, nggak ada ininya ya, straplessnya ini garis aja nih, di ujung sini baru ada simpulnya biasanya, sini sama di sini ya. Itu kita lihat kondisinya gimana, kondisi lukanya ya. Kemudian ini yang suka salah adalah ini alatnya boleh kita pegang di luar. Yang steril adalah yang bagian dalam. Jadi nih, ini ingat, Anda boleh buka pakai tangan biasa. Jadi kemarin itu kelas A yang salah, membuka ini pakai sarung tangan steril. Oke, ini kelas A ya? Ini apa basic? Oke. Mereka membuka ini steril. Salah ya? Itu jamaah tuh salah. Ini kadang-kadang aku kenapa sih? Nih, kita buka. Yang steril adalah bagian dalam sini. Ini boleh kita buka begini. Apa? Yang tidak boleh adalah tangan Anda masuk sini. Boleh kayak gini. Nih, taruh sini boleh. Ini lagi saya mau kayak gini. Ini boleh. Boleh. Yang tidak boleh adalah kalau ini sudah terbuka, bagian dalam sini tidak boleh disentuh oleh tangan. Bersih, harus steril. Ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini adalah korentang, tapi udah jarang sih pakai ya. Biasanya suka ada alkohol di ujung. Korentang itu untuk mengambil alat-alat yang seperti ini, yang kebalik-kebalik misalnya ya. Kita ambil
balik misalnya, ya. Ternyata ini sudah tidak ada di rumah sakit biasanya, tapi biasanya kita gunakan adalah kalau kebalik seperti ini kita gunakan, ya. Ini biasanya nggak ada kasarnya. Jadi yang di rumah sakit itu adalah bukan bak seperti ini, tapi dia hanya plastik sama kertas yang sudah di di apa ya namanya, disil, apa ya, sudah di lem. Oh kayak gini bentuknya nih. Jadi tinggal kita buka setnya, nggak pakai tempat ini. Untuk tempatnya dia pakainya bengkok. Jadi ini semua masuk ke dalam ini, ya. Nah di situ nanti kita buka dia. Sekarang gimana caranya nih? Kita dulu ya, pura-pura itu ya. Jadi yang boleh menyentuh ini adalah jadi sarung tangan ini yang paling belakang. Ingat, paling belakang nih. Kecuali Bu, ini kebalik semua, saya nggak bisa pegang, nggak ada nggak ada korenta, nggak ada apa-apa. Boleh Anda pakai sarung tangan satu, ya. Jadi untuk misalnya tadi kebalik semua kayak gini ya, gimana nih, nggak ada korenta, nggak ada apa-apa, Anda balik juga tetap nggak mau, ambil satu ini, ya. Jadi misalnya ini udah, anggap aja udah bagus semua ya, ini kita ambil naselnya, ini nggak boleh menyentuh, harus ada jaraknya, karena kalau nggak Anda kasih kuman, Anda ngeliat lukanya, oh lukanya banyak, oh berarti saya butuh banyakin nasel misalnya, ya. Kemudian kasih betadinnya, harus nggak boleh pekat. Ini tergantung dari rumah sakit ya. Kadang nggak pakai betadin, cuma NaCl aja, nanti tinggal dikasih salep antibiotik. Sarung tangan yang prinsip yang utama yang harus Anda tahu. Ini udah selesai semua, saya tidak butuh lagi yang bersih. Sekarang sudah mulai yang steril. Ini tinggal ini buka sarung tangannya. Ya, sarung tangan kita bukanya nih dari sini ya. Dari sini nih. Kalau enggak nanti kalian sudah kebalik. Jadi buka ke sini. Taruh di sini. Ini boleh Anda pegang, apa-apa. Ini pun boleh Anda pegang. Boleh Anda buka. Ibu taruh di sini ya biar kelihatan ya. Anggap ini bukan pasien ya. Nggak boleh ada pasien ya sama sekali. Nih ya. Kemudian inilah gunanya ini biar Anda pegang bagian nih. Ini buka ya nih. Jadi jangan masuk tangannya kayak gini. Ya. Tapi gunanya ini nih. Kita pegang ini bagian bersih yang boleh kita buka. Nah, ya. Lihat. Nih. Seperti ini nih. Jelas ya. Jadi jangan pernah ada yang dia pasti ada lipatannya karena memang untuk kita pegang. Jadi jangan ada yang kayak gini nih. Nggak boleh. Tapi kita pegang begini. Nih. Oke, kemudian saat mengambil jangan suka begini nih langsung. Nanti Anda ambil kayak gini biasanya ya. Tapi ini Anda tarik. Nih ya, nih. Kalau mahasiswa suka ibu suruh mundur karena kalau misalnya taruh di sini ya. Saya gini nih. Dia ngambil kayak gini nih. Atau misalnya taruh sini taruh kayak gini. Jadi ibu biasanya kalau ini adalah Anda ambil nih, lihat ya. Nih ibu mau pakai sama tangan kanan. Tangan pasang selalu seperti ini. Ingat, kemarin ada yang masukin tangannya begini. Udah itu diputer, gak bisa, susah. Tapi selalu ingat ini, lihat ini ya. Nih, posisinya itu begini. Nih ini nih. Jadi tangannya begini nih. Jadi saat Anda ingat sarung tangan adalah selalu begini. Jangan menghadap kayak gini. Pasti jempol Anda nggak dapat ini, nggak dapat tempat. Ya, nih, ibu taruh seperti ini, ibu angkat nih. Jadi jangan kayak gini masukin, angkat nih. Tarik ke sini. Mundur. Jadi jangan gini nih, tarik ke sini. Enggak. Percaya diri aja, angkat, taruh sini. Nah, sekarang baru kita masukkan tangannya. Kalau kayak gini mau nyambung mau enggak terserah aja nanti. Ini Bu pasang bagus aja dulu biar cepet nih ya. Misalnya ternyata saya salah masuk Bu, sampai begini susah ya. Nih ya sengaja kayak gitu, biarin aja, jangan panik tuh, lewat
Nah, untuk mengambil ini temannya nggak seperti kayak tadi, karena ini steril. Ini kita harus mengambilnya begini. Ya, jadi bukan seperti ini lagi, karena kalau seperti ini tangan Anda nyentuh ke sini, pasti nyentuh. Jadi nggak boleh, kita harus mengambilnya begini nih. Jadi ngambilnya kayak gini. Ya, baru setelah itu dulu. Ini kita masukkan. Baru kita perbaiki. Jangan naikin kayak gini. Jadi pada saat masukkan ini nggak boleh masukin, pasti dia akan turun ke bawah karena masih panjang jari. Ini selalu menghadap ke bawah. Yang salah-salah tadi baru kita perbaiki. Ini yang kayak gini nih mahasiswa suka lupa. Tangan Anda tuh ini yang bagian luar ini steril, jadi tidak boleh ada ke dalam sini nih. Harus dari atas. Tarik. Ya. Udah. Baru setelah itu Anda perawatan luka. Bu, misalnya Bu, pinsetnya nggak ada, Anda pakai tangan boleh, nggak apa-apa. Boleh bisa kayak gitu. Tapi biasanya sih ada pinsetnya. Ya. Ini nggak ada pinsetnya. Jadi biasanya kita bersihkan dulu pakai NaCl. Ya. Nah ini tangannya kalau yang sebelah nggak apa-ngapain jangan kayak gini, tapi Anda tutup rapat, ya, menggenggam. Kemudian ya kita bersihkan dengan NaCl dulu nih, ya. Kemudian kalau misalnya di ujung-ujungnya ada harus tekan, silakan tekan sedikit, tapi bilang ke ibu-ibu saya tekan sedikit ya, tarik nafas. Karena kalau misalnya sakit pasti akan sakit, karena ada sudah luka kemudian Anda tekan-tekan itu akan berasa. Sudah selesai, misalnya sudah sembuh dikasih betadine, kemudian kita kasih kasaknya misalnya ya. Kasaknya itu ini kan pendek ya, sudah cukup. Jadi harus kita panjangkan. Nih, begini. Karena kan nanti kita akan gabung dia. Jadi yang cakep ini nih, dia di bagian lukanya, supaya nanti pada saat mengering yang seperti ini nih, ini yang suka nempel ke luka, itu mencabutnya sakit. Ya. Jadi kita pakai pinset bisa ya. Biasanya ibu ajarinnya pakai pinset. Nih, ini sudah selesai nih misalnya. Jadi Anda pakai apa? NaCl segala macam udah selesai. Misalnya pas pressure ini boleh dibuka. Udah tidak ada apa-apa lagi kan? Nah, membukanya yang sekarang adalah yang tadi ini steril. Ini sudah tidak steril lagi untuk kita. Karena tadi sudah pegang luka segala macam. Berarti kita harus sekarang melindungi diri. Tadi kan kita melindungi pasiennya nih, ini harus steril. Sekarang udah tidak steril dan berbahaya untuk perawatnya. Tidak boleh begini, karena tadi kan udah buka segala macam ya. Tidak boleh kita menyentuh kulit. Yang boleh disentuh adalah yang bagian luar ini. Genggam langsung. Sekarang tangannya nih, jangan pernah menyentuh bagian sini, karena ini banyak kumannya tadi pegang-pegang. Kita adalah dari dalam kebalik prinsipnya ya. Tarik, baru kita masukkan. Ya jelas ya? Oke. Ada pertanyaan nggak? Ada. Ini masukin lagi nih. Bisa ya. Prinsip utama adalah Anda tahu teknik sterilnya. Kalau misalnya Bu, saya harus pasang sarung tangan dulu, baru saya ingat kalau saya belum tuang NaCl. Boleh, nggak apa-apa. Ada perubahan satu di tangan. Ya. Jadi misalnya nih ibu pakai sarung tangan ya. Perban buat kita puls pakai lidi water ya. Kayaknya enggak deh, tadi ibunya bilang karena ngarepin saya. Nih contohnya ya,
pas ibu sudah pakai sarung tangan ibu lupa. Ternyata ibu belum nuangin ACL. Apa-apa. Kita pakai tangan kiri, ya. Tangan kirinya kita pakai untuk menuang. Nah, ini artinya tidak steril lagi. Boleh dipakai tetap, kita kasih dia pinset. Ah, penting. Berarti yang steril di sini. Ini jangan pernah taruh di sini. Karena ini sudah tidak steril lagi kan, kita taruhnya di sini. Ya. Jadi yang tangan kanan ini masih steril, boleh pegang sana sini, boleh. Tapi yang kiri adalah yang boleh memegang hanya yang ujung pinsetnya ini aja. Dia boleh hanya mengambil seperti ini. Tidak boleh tangan ini mengambil ke sini lagi, karena ini sudah tidak steril lagi. Jadi yang boleh dipegang hanya bagian ini saja. Nanti suatu saat anak ketemu kondisi tangan steril nggak ada, berarti kita pakai korentang mengambil alat-alatnya, baru ini kita gunakan yang ini aja. Ini pengganti tangan steril kita, ya. Jelas ya? Jelas. Oke. Ada pertanyaan? Ibu, tanya, aku pakai Widiwatan, emang boleh Bu? Waktu itu kita belajar PLD harus pakai tas aja, itu nggak boleh pakai Widiwatan. Sebenarnya kenapa nggak boleh yang ini? Ya. Tapi kalau misalnya hanya bagian ujung-ujung sedikit tidak boleh. Ya. Terus kalau misalnya ini basah itu biasanya tidak akan terlalu. Ya. Biasanya ini hanya untuk yang tipping yang bagian ujung-ujung aja yang kita susah kalau pakai kasa gede. Jadi kita ambil ininya begini bagian ujungnya, ya. Gitu. Tapi misalnya tidak ada kasa, adanya gini boleh nggak pakai, tapi pastikan dia basah ya. Karena kalau nggak basah dia nanti tempel sama kemari. Ya, jelas. Caranya di sini. Jadi yang penting ada prinsipnya, kenapa dia harus penggunaannya kapan, kenapa tidak boleh gunakan. Tapi akan ada kondisi susah kalau pakai kasa itu harus di ujungnya boleh pakai gini. Ya. Oke, ada lagi. Ibu mau nanya, kalau misalnya kayak ngelap ininya gimana ya Bu? Kayak ngelap lukanya. Kalau untuk luka ini, kalau untuk ngelap lukanya nih, misalnya nih kita pakai pinset, nanti di videonya ada deh ibu ajarkan. Jadi kayak satu sisi gitu. Ya, jadi kita nggak boleh bolak-balik, ya. Jadi misalnya seperti ini. Harusnya sih ini bukan seperti ini ya. Kita gunakannya adalah deper yang ada di sini. Jadi supaya kita misalnya nih seperti ini ya, nih ya, jangan pakai gini lagi, atau misalnya boleh seperti ini, tapi kita harus pakai sisi yang lain. Jadi jangan satu sisi ini terus satu sisi lagi, jangan, tapi ini satu udah selesai, kita ambil yang satu lagi. Tapi kalau udah kotor banget, ini kan kena tebal ya, ada kita cuma pakai satu itu udah lebar kemana-mana, udah buang ya. Tapi kalau misalnya nih terbatas ya, ada yang namanya terbatas, jadi Anda jangan boros-boros satu buang, ternyata di sini cuma ada 3 nih ininya, misalnya kasanya, terus itu banyak, itu Anda boleh kok ini ya. Setelah itu kita ambil yang bagian sini ya. Jadi yang tadi ini kan belum kena apa-apa ya kan, ini yang kita pakai. Jadi misalnya sekarang begini nih, kemudian ini kan masih bersih, kita ambil kuncinya itu ya. Jelas? Ya, ada lagi. Yang penting Anda tahu prinsipnya aja ya, karena nanti kalau ketemu pasien udah pasiennya berisik, intinya nanti ada yang gemuk nih, lukanya harus di perutnya ditarik dulu baru dibersihin lukanya. Jadi kadang harus ada asisten pegangin perutnya, karena kalau nggak turun ke bawah dia, jadi ini luka itu kayak tutup, jadi harus tarik dulu gitu. Jadi temannya bantuin, tolong tarik dulu ya. Ya, jadi bagian pegang bagian atas. Nah, jelas. Ya. Tapi mau nanya yang payudara tadi, payudara sebelum memerah asi itu
Kan tadi ada bekas minyak itu kelapanya itu dilap dulu berarti. Dilap dulu, makanya ibu minta anda itu lihat yang punya D3. Jadi sebelum kita perah itu kita biasanya akan ada dilap dulu pakai air hangat. Punggungnya juga kita lap dulu karena kan banyak minyaknya tuh, ya. Jadi yang air hangat tadi itu nanti kan kita kompres lagi. Jadi kita lap dia supaya minyak-minyaknya nanti hilang semua. Berarti setiap dikasih minyak lap dulu. Jangan langsung dilap, nggak apa-apa, biarin aja. Terakhir Setelah dipijit itu Bu. dipijit kan enggak. Jadi setelah kita pijit kita langsung ke punggung, nggak usah kita lap dulu. Karena nanti kan kita masih mau merah lagi. Tapi kalau yang di punggung langsung dilap juga. Boleh bisa langsung dilap kalau di situ. Karena kan kita nggak buka punggung lagi. Tapi yang di depan itu pas terakhir. Ya, jadi misalnya nanti setelah kita perah, karena kan kita masih tetap butuh minyaknya tuh untuk merah susunya. Nanti setelah itu udah selesai kita kasih air hangat, ya. Jadi semua minyaknya udah hilang. Setelah itu kita kompres panas dingin lagi, ya. Jadi tolong cari yang ada 3 modulnya, di situ ada. Anda kepotong nih, ibu sedang ngomong ke Bu Deswani, kepotong yang punya ini punya nurse. Udah jelas ya? Udah.